Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam moderasi beragama, yes, radikal, no. Gara-gara basket sekolah, Salman dan sekolah tetangga berantem. Ada yang jadi korban luka ringan. Bahkan sekolah mereka jadi sulit untuk berteman. Dua sekolah itu memang sudah jadi musuh bebuyutan sejak dulu. Diturunkan dari generasi ke generasi, tanpa harus tahu alasan, siswa baru pasti otomatis langsung saling bermusuhan. Begitulah kekerasan, seperti api. Awalnya kecil, bisa membesar, merembet, meluas, dan berkepanjangan. Sekali menyala sulit dipadamkan, apalagi kalau apinya terus diberi bahan bakar, membentuk lingkaran kekerasan. Misalnya saja konflik SARA di Ambon. Mulanya cuma perkelahian dua pemuda, tapi merembet jadi perang antar dua umat agama. Memanjang hingga 5 tahun, korbannya 5.000 orang dan puluhan ribu orang mengungsi. Hingga kini lukanya mungkin masih terasa. Ada 3 buah busuk yang dihasilkan kekerasan. Disingkat, jadi kekerasan. Kekacauan. Saat kerusuhan 98 terjadi, orang-orang menjarah dan merusak. Tak ada aturan, manusia jadi beringas. Terjadi banyak kekacauan. Kekacauan yang terjadi di masa lalu, bahkan dampaknya masih terasa untuk sebagian orang hari ini. Kehilangan kesempatan. Saat poso konflik, masyarakat kehilangan kesempatan untuk membangun, mencari nafkah, sekolah, dan lain sebagainya. Kesempatan umat Islam dan Kristen yang biasanya kerjasama pun sirna. Rasa no good. Saat kekerasan terjadi, suasana mencekam, ketakutan, dan saling curiga. Hati jadi gak tenang, perasaan jadi tak senang. Kita nggak mau kan mendapatkan 3 buah busuk kekerasan ini? Karena itu, gunakanlah otak kita. Otak yang mana? Di otak kita ada beberapa bagian. Ketika terjadi konflik, biasanya otak reptil kita akan bereaksi dengan melakukan tempur atau kabur. Tapi ada juga bagian neokorteks. Bagian ini berfungsi untuk berpikir. Nah, kalau reptilian kita aktif, maka fungsi neokorteks akan ketutup untuk melakukan hal yang logis. Jadi, ketika ada konflik, tetaplah tenang, agar neokorteks kita yang bekerja untuk menyelesaikan masalah. Saat terjadi konflik, jangan sekali-kali pilih cara kekerasan. Masih ingat simpang 9? Pilih simpang yang tengah, yaitu mengambil jalan perdamaian, dengan cara saling memaafkan atau berkonsiliasi untuk memutuskan lingkaran kekerasan. Bila kita bisa mengalahkan api dengan air, maka kita bisa melawan benci dengan cinta. Karena sekali kita memilih jalan kekerasan, maka api kecil menyala. Api itu akan membesar dan menjalar. Jika itu terjadi, maka api akan sulit dipadamkan. Lebih mudah menghindari menyalakan api daripada memadamkannya. Lebih baik tempuh cara non-kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Meskipun cara non-kekerasan belum tentu berhasil, tapi cara kekerasan pasti tidak akan berhasil. Kebanggaanku di sini ku berdiri, ikrarkan janji olehmu negeriku, suci dan abadi. Negeriku jayalah bangsaku, selalu engkaulah yang ku cinta. Segenggam harapan, sejuta
TDWK Moderasi Beragama Angkatan 3 Kota Bekasi, kelompok 6, dengan topik Resolusi Konflik Sosial Keagamaan memandang penting: 1. Mendukung toleransi beragama dan menolak radikalisme. 2. Menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan kerukunan. 3. Menciptakan kedamaian, harmonitas, dan sinergitas antar umat beragama. 4. Menjauhi konflik antar umat beragama dan menjalani tali silaturahmi. 5. Mengembangkan sikap toleransi dan tenggang rasa atas segala perbedaan yang ada. Terima kasih kami ucapkan kepada segenap keluarga besar Bhinneka Keagamaan Bandung, khususnya Bapak Haji Usuluddin MPD dan Bapak Dr. Ramil MAG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.